Hah? Ada pocong nangis darah? Wah, asli ini kacau banget sih. Yang suka cerita horor sini kumpul, yang penakut mendingan skip aja. Oke, jadi ini gue dapat kiriman cerita dari seseorang bernama Endah. Di tahun 2015, Endah ini jadi salah satu murid di salah satu sekolah boarding school. Kalau boarding school gini, berarti Endah itu nginep di sekolah, ada asramanya. Endah itu dapat satu kamar bersama 5 orang temennya yang lain. Jadi satu kamar ada 6 siswi. Saat itu Endah ini masih kelas 10, masih anak baru gitu. Nah, sebagai anak baru, si Endah dan juga teman-teman yang lain itu dapat cerita-cerita serem dari senior-seniornya, dari kakak kelasnya. Kakak kelasnya ini bilang kalau misalkan asrama perempuan itu tuh angker. Udah banyak anak-anak lain yang terutama kelas 11 dan juga kelas 12 melihat penampakan-penampakan menyeramkan. Ngedengar itu ya tentu bikin anak kelas 10 ini semuanya pada takut, termasuk Endah. Mereka jadi was-was buat keluar malam. Tapi mereka itu punya jadwal buat nyuci baju sendiri. Nah, jadwalnya itu setelah Isya. Biasanya mereka itu nyuci di kamar mandi, terus setelah itu ngejemurnya di rooftop di atas. Nah, ini nih kejadian yang menyeramkan. Jadi suatu hari ketika pengen nyuci, ternyata 3 orang teman yang lain yang sekamar itu baju kotornya masih dikit. Jadinya mereka ini nggak mau nyuci malam itu. Sedangkan Endah dan 2 temen yang lain itu udah lumayan banyak. Akhirnya harus nyuci malam itu juga. Ya udah mereka bertiga itu nyuci, terus dibawa ke rooftop mau dijemur. Memang keadaan rooftop itu nggak gelap-gelap banget karena ada lampunya. Tapi malam itu mereka cuma bertiga doang. Jadinya suasana-suasana menyeramkan itu udah mulai kepikiran. Mereka buru-buru tuh ngejemurnya. Nah, salah satu di antara mereka namanya Ayu itu ngeburu-buruin Endah dan juga satu lagi nih temennya Nanda. Dia itu bilang kalau tadi kakinya kayak ada yang niup-niup. Makin panik lah tuh mereka. Mereka buru-buru ngejemurnya terus pengen turun ke bawah lewat tangga. Itu jalan satu-satunya buat turun. Pas lagi jalan ke tangga, Ayu ini teriak, nangis langsung. Ditanya nih sama Endah dan Nanda, ada apa? Ada apa? Terus si Ayu itu nunjuk-nunjuk ke tembok di samping tangga. Ya udah, Endah sama Nanda itu nengok ke tembok itu. Ternyata di tembok itu ada pocong yang kelihatan sedadanya doang nih sampai ke kepala. Pocongnya itu kainnya udah lusuh, mukanya pucet banget. Tapi yang paling menyeramkan adalah pocong itu ngeliatin mereka bertiga, terus nggak lama mulai nangis darah. Itu darahnya ngucur deras banget dari matanya dia. Ngeliat itu, Endah dan Nanda juga teriak, langsung ngajak Ayu buat turun ke bawah. Saking kencengnya teriakan mereka, itu semua murid-murid yang lain pada keluar dari asrama, ngerumunin mereka. Di situ mereka ceritalah kalau mereka baru lihat pocong setengah nangis darah. Ada nih beberapa kakak kelas yang ngomong, oh, itu mah udah biasa, kita udah sering lihat. Nah, jadi pocong yang nangis darah itu ternyata udah cukup sering menampakkan dirinya. Wah, ini asli kacau sih, serem banget ini. Ada orang beli rumah, ternyata rumahnya itu angker banget. Karena katanya rumahnya itu kayak jadi semacam portal lalu lalang para setan. Asli, kalau rumah lu kayak gitu gimana? Kalau rumah gua, buset, parah. Yang suka cerita horor sini kumpul. Yang penakut mendingan skip aja. Oke, jadi ini gue dapat kiriman cerita dari seseorang bernama Indah. Indah punya pengalaman yang cukup menyeramkan ketika dia ini kelas 3 SMA, ketika orang tuanya ini baru aja beli rumah di sebuah perumahan di daerah Bekasi. Letak rumahnya Indah itu urutan ketiga dari paling depan, jadi deket banget nih sama pos satpam. Orang tuanya ini bukan beli rumah baru ya, tapi rumah bekas. Umurnya itu udah sekitar 10 tahun, tapi 2 tahun terakhir rumah ini kosong. Setelah mereka ini pindah-pindah, terus udah tinggal di situ selama 2 minggu, bokapnya ini pas sore-sore datang pulang ke rumah, dapat cerita yang benar-benar mengerikan dari para tetangganya. Soalnya kata tetangga-tetangga, rumah mereka itu angker banget. Sering ada penampakan, terutama pas rumah ini masih kosong. Bokapnya Indah tentu nggak langsung percaya. Dia ini langsung datengin ke satpam, terus nanya lah. Awalnya satpamnya ini nggak mau cerita, tapi setelah dipaksa-paksa, akhirnya satpam ini cerita. Jadi kalau kata si satpam, ketika rumah ini udah kosong 1 tahun, itu kalau udah malam, kayak ada orang yang nempatin. Kedengeran suara orang aktivitas gitu. Kayak ada yang jalan, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang masak, ada yang nyuci piring. Terus ada juga suara anak-anak kecil nangis. Pernah tuh suatu malam pas rumah ini masih kosong ya, satpam ini ada yang lagi ngiter komplek, lagi patroli. Itu patroli sekitar jam 2 malam. Patroli dari depan menuju belakang itu aman-aman aja.
Pas balik lagi ke pos, satpam itu kan harus ngelewatin rumah si Indah ini yang masih kosong. Pas tepat di rumah kosong itu, si satpam ini ngedenger ada suara anak kecil nangis. Ini bukan suara bayi nangis ya, tapi anak kecil. Si satpam ini sebenarnya udah tahu kalau suara ini tuh ya suara aneh-aneh, suara setan. Cuma dia penasaran aja gitu. Dicarilah dia, di center-centerin nih rumah kosongnya. Begitu lagi disenterin, ternyata dia nemu nih sosok anak laki-laki umurnya mungkin sekitar 5 tahun. Tapi sosok ini itu adanya di atas genteng rumah. Udah tahu kalau ini bukan suara manusia dan juga ini anak kecil ada di genteng, makin meyakinkan si satpam ini buat lari ke pos satpam. Dia nggak peduli lagi lah sama suara anak kecil nangis ini, walaupun makin lama kok suaranya ini makin deket. Ternyata pas satpamnya ini ngecek lagi dari pos, itu anak kecil udah berdiri di depan pintu pos satpam, nutupin pintu. Jadi satpam ini nggak bisa kabur. Itu anak terus aja nangis dari jam 2 malam sampai kedengeran mulai ada yang ngaji-ngaji mendekati azan subuh. Pas sudah ada suara ngaji-ngaji ini, suara anak itu hilang dan udah nggak ada tuh anak kecilnya. Satpam itu langsung pulanglah ke rumah. Setelah dengar cerita itu, abangnya Indah ini baru cerita kalau ternyata beberapa hari setelah mereka pindah ke situ, si abangnya ini juga ketemu sama sosok anak kecil itu. Jadi ketika malam hari, ketika yang lain udah pada tidur, abangnya Indah ini masih ngerjain tugas. Ketika dia ini lagi sibuk-sibuk ngerjain tugas, dia itu ngedenger ada suara anak kecil nangis. Abangnya Indah ini tahu kalau suara ini tuh adanya di dalam rumah. Jadinya dia itu mulai nyari. Pas dicari, ternyata dia nemu ada sosok anak kecil laki-laki umurnya sekitar 5 tahun juga, sosok yang sama berarti ya. Itu lagi jongkok di dapur sambil nangis-nangis. Abangnya Indah pada saat itu nggak ngira kalau ini adalah sosok setan. Dia deketin terus dipanggil lah sosok ini. Pas baru aja dipanggil, tiba-tiba sosoknya itu berdiri, mukanya itu rata, terus dia itu langsung balik badan dan lari nembus pintu kulkas. Abangnya langsung kabur lah, masuk ke kamar, tapi dia ini nggak berani cerita-cerita ke siapapun. Terus beberapa hari kemudian dia ngedenger lagi suara anak itu, terus kadang-kadang juga ngedenger ada suara jalan langkah kaki di luar kamarnya. Dan nggak jarang dia itu nemu ada gumpalan rambut yang cukup banyak gitu, dan panjang-panjang. Bapaknya Indah ini coba nanya lah sama orang yang ngerti, dan pasti tanya, ternyata katanya rumahnya Indah itu semacam jadi portal lalu lalangnya setan-setan.